Sobat Madang, kembali lagi di Madang Podcast. Kemarin kita udah ngomongin tentang TKA, kita juga udah ngomongin sedikit tentang sekolah rakyat. Nah, kali ini saya tuh merasa terhormat ya, karena kali ini saya kedatangan bintang tamu dari SMA 16, SMA saya sendiri, Bapak Abdul Rojak. Tepuk tangan Iya, dong. tepuk tangan. Terima kasih, Mbak. Pak, kebetulan saya alumninya, Pak. Oh iya. Mungkin Bapak belum ketemu karena waktu itu saya masih sama Pak Hendro Iya. di 2009 sampai 2013. Setelah itu Pak Sutrisno di 2013 sampai 2015. Nah, kebetulan ini berarti baru kita pertama kali ketemu ya, Pak ya. Dan gedungnya udah pindah ternyata ya, Pak. Sudah. Bukan yang bekas gedung abis tawuran sama anak SD itu ya, Pak ya. Di piano Dulu, ya, setelah betul. itu. Iya. Betul, Pak. Dulu itu SMA 16 terkenal dengan tawuran tapi sama anak SD. Karena dia Benar. satu atap. Betul, karena satu Satu atap. atap. Tapi sekarang udah pindah ya, Pak ya. Sudah, sekarang dia di Jalan Perjuangan. Yang dulu itu kan gedungnya SMA 10. SMA 10 pindah di apa namanya? Di seberang Di seberang itu. Nah, gedung itu sekarang menjadi miliknya SMA Negeri 16. 16. Saya lihat gede banget ya, Pak. Lumayan. Jadi wilayah SMA 16 itu lokasinya itu sekitar 7,6 hektar. Wow. Untuk wilayah itu. Tetapi yang saat ini posisi bangunan adalah diperkirakan sekitar 2,3 hektar ada Wah. di situ. Itu udah mau kayak lapangan sepak bola lebih kayaknya ya, Pak ya. Lumayan luar biasa. Jadi kalau kita dari depan, betul, kemudian mau menuju ke ruang pembelajaran itu pas cocok untuk olahraga. iya saya lihat lapangannya besar Jadi turun banget. dia turun. Jadi kendaraan kalau dari depan sampai lokasi bawah kan nggak bisa. Oh. Dia turun. Saya juga lihat kemarin selesai MPLS kalau nggak salah ya, Pak ya. Itu tuh siswanya tuh sangat-sangat banyak, lebih banyak ketika saya masih bersekolah di SMA 16. Iya. Hampir berapa ya, Pak? Sekarang hampir 900. 900 Iya. siswa-siswi. Iya. Kalau dulu kan siswa itu sekitar 425. Iya, Pak. Jadi ketika kami masuk tahun 2023 di bulan Mei, saat itu kan alumni yang lulus ada 5 kelas. Iya. Kemudian di Juli saya menerima murid baru langsung 10 kelas. Wah. 100% lompatannya penerimaan siswa baru. Gitu. Betul, Pak. Tapi yang saya highlight juga ternyata katanya SMA 16 tuh baru mengadakan East Borneo International Folklore Festival ya, Pak, di Juli. Dan juga ada observasi digital science dari, wah ini saya keren banget nih, ada Sogang University, ada UNES dan Unmul di September kemarin ya, Pak. Di East Borneo International Festival itu katanya kedatangan orang Korea. Betul. Jadi di situ luar biasa sebenarnya kita dapat suatu kehormatan. Betul. Jadi itu kan pertukaran budaya. Oh, jadi pertukaran budaya. Apa yang bisa kita tampilkan pada saat ada tamu-tamu dari Korea. Kemudian dari Korea juga apa yang bisa ditampilkan di SMA 16. Jadi dia di lapangan terbuka. Memangnya mintanya kan di lapangan terbuka sehingga bisa diakses oleh kita semua. Dan itu luar biasa. Tapi sebelum itu kan ada dari India juga kami kedatangan ya. Oh, berarti nggak cuma Korea ya, Pak ya? Enggak, India juga pernah. Kemudian yang Sugeng kemarin, kalau Sugeng kemarin itu university itu dia pengembangan laboratorium. Jadi anak-anak kita, anak-anak SMA itu diberi praktek langsung di laboratorium IPA, khususnya mata pelajaran kimia. Itu seperti itu. Tapi saya agak iri sih sebenarnya, iri dan dengki. Seharusnya nggak boleh ya teman-teman iri dan dengki. Tapi saya agak iri karena kayak ada labnya, ada kedatangan dan kerjasama dari orang luar, bahkan universitas luar. Kemarin kemana aja pas tahun saya, aduh. Itu kan namanya pendidikan itu kan tidak bisa langsung. Semuanya langsung. Dia bertahap. Betul. Ya. Dan keberadaan SMA 16 itu kan unik
Ya, Iya, Pak. ibaratnya kan selalu berpindah-pindah Betul. dari suatu tempat ke tempat Ke lain. tempat lain itu juga saya. Dulu pernah di SMA 3, kemudian pernah ke piano, pernah ke SMA 5, pernah di Betul. playoper. Ya mudah-mudahan sekarang tempat persinggahan yang terakhir deh, enggak usah Amin. kemana-mana kan Amin, begitu. harus banget. Amin. Ya, dan di sana sebenarnya sekarang sudah luar biasa. Dia sudah bisa mungkin kalau infrastruktur sarana prasarana itu sudah bisa sejajar dengan sekolah lain. Terbukti di sekolah kami ada smart TV yang Smart gede TV. itu. Kemudian di kelas 3, kelas 2, 11 itu ruangan juga AC. Ruang belajar AC. Nah. Kalau zamannya mbaknya kan dulu kalau AC AC kan alam, Pak. AC alam dan AC paling di ruang kepala sekolah. Betul. Nah, sekarang kelas 12 ada 9 kelas itu semuanya sudah ruangannya sudah ber-AC dan setiap kelas ada 2 AC. Wow. Smart 2 AC. smart TV yang gede itu. Nah, dalam Iya, proses pembelajaran juga enak. Cari materi apapun nyaman dengan sudah berbasis digital. Nah, itu kelebihan kita saat ini seperti itu. Wah, sungguh sangat maju ya Pak dari tapi ini majunya signifikan banget ya Pak dari yang berpindah-pindah gedung sekarang semoga menjadi gedung yang permanen. Itu sangat signifikan perkembangannya dan sempat juga di IBIF atau East Borneo International Folklore Festival, Bapak pernah menyatakan saya dan tim kedepannya memiliki rencana untuk membuat hubungan antar negara dengan mendatangkan pengajar luar negeri sebagai guru ajar. Itu gimana Pak? Apakah nanti ada kerjasama dengan kementerian atau seperti apa? Atau Bapak undang langsung? Iya, ini sebenarnya sudah terjadi ya. Sudah terjadi. Tahun yang lalu SMA 16 ini kan punya MUU khusus dengan Universitas Mula Warman. Iya. Tidak hanya penempatan mahasiswa PPL, tetapi pengembangan yang lain itu kita lakukan. Bagaimana dosen Unmul bisa riset. Bagaimana nanti ketika perguruan tinggi dari Unmul ada tamu-tamu dari luar negeri, itu kan bisa di kami. Dan itu sudah dilakukan adalah tahun kemarin. Itu dari Filipina ya, ya. 2 orang dari perguruan tinggi Filipina mahasiswa di sana yang ada di Indonesia dan khususnya ada di Samarinda. Itu mengajar hampir kurang lebih 20 hari di dalam pelajaran matematik dan bahasa Inggris. Wow. Nah, ini kan luar biasa. Ya, jadi apa dampak dari kita ketika ada guru dari luar, maka kompetensi di bidang bahasa itu kan harus diperkuat. Betul Pak. Ya, karena dia mengajar harus menggunakan bahasa Inggris. Dan anak kita juga harus siap. Nah makanya nanti Mbak Eva kalau di tempat saya, kalau mau komunikasi bahasa Inggris, saya tinggal carikan aja anak yang pintar bahasa Inggris di kelas itu silahkan. Tapi harus tetap disamaratakan, semua orang harus bisa berbahasa Inggris ya Pak ya. Kelas-kelas tertentu, tapi semua pembelajaran ada bahasa Inggris, tetapi kita punya kelas-kelas tertentu. Tertentu. Karena di kami ya mungkin beda dengan zaman dulu. Ekskul di kami kan luar biasa banyak. Ada hampir 33 ekstrakurikuler yang ada di sekolah. Ya, mulai dari ekskul bahasa Inggris, kemudian olahraga, sains dan lain-lain itu yang kita buka di sekolah. Jadi kita memberikan ruang ya, kepada anak-anak kita untuk mengembangkan bakat minatnya mereka. Ya. Sekarang kalau Anda bisa Mbaknya misalkan di sekolah saya, mau melihat mau kegiatan apapun, tari clear, dancer oke. Panahan pun oke. Di kami punya tim panahan di sekolah kita. Ada yang baru juara itu ya Pak ya? Betul. Anak-anak kita sebulan yang lalu kan ikuti juga turnamen di Malaysia. Itu bisa mendapatkan juara 2 ya, dapat perak. Kalau mau lihat taekwondo ada. Yang kemarin Piala Panglima yang di Jakarta. Piala Panglima. Piala Panglima itu taekwondo kita juara 1 sekaligus sebagai atlet putri terbaiknya. Ya, banyak situ. Kalau silat kemarin Piala Gubernur kita juga juara 1. Kemudian sangat beragam ya Pak sudah. Sepeda, balap pemain sepeda itu juga ada kami punya. Jadi anak-anak yang punya kompetensi di bidang non akademik itu kami jadikan satu di dalam proses pembelajaran. Tuh Pak. Ya.
Sangat Itu. beragam sekali karena dulu dari tadi ngomong dulu terus Iya. perbandingan Iya. terus deh. Tapi memang dulu itu Iya. kita cuman paling dikenal di paskibraka. Iya. Iya dulu itu. Tapi sekarang wah lagi-lagi perkembangan yang signifikan. Perkembangan saya yakin juga itu pasti campur tangan semua orang ya Pak. Iya. Dari guru, siswa yang mau untuk belajar dan ada keinginan dan minatnya juga ya Pak. Nah ngomong-ngomong soal SMA 16, katanya nih Pak saya dengar-dengar ada kerjasama untuk sekolah rakyat ya Pak? Sebenarnya ceritanya kan begini, sekolah rakyat itu kan diinisiasi oleh Pak Presiden Betul. kita, Pak Prabowo. Kemudian dia di bawah naungan Menteri Kemensos. Kalau SMA 16 saya di bawah naungan Kemendikbud ya. Kemudian Iya. di sini bawah Dikbud. Nah posisi saat ini sekolah rakyat kan lagi mencari tempat untuk kegiatan proses pembelajaran. Betul. Artinya gedung lah. Betul. Seperti dulu kan SMA 16 nggak Betul. punya tempat, nah seperti itu. Situlah dengan melalui kita ada sarana prasarana yang saat ini ada asrama. Nah, Ya, itulah yang saat ini digunakan dalam proses pembelajaran dan asrama siswa sekolah rakyat yang dipusatkan di lokasinya di SMA 16. Asrama juga cukup luas ya. Itu ada 3 gedung, 3 lantai. 3 lantai ada sekitar 60 kamar. Oh 60 kamar. Nah kalau satu kamar berisi 4 aja, itu kan sudah bisa terisi sekitar 240. Wow. Tetapi kan siswanya kemarin saya lihat itu kan SMA ya, untuk SMA kan baru satu kelas sekitar 25 siswa. 25 siswa. Kemudian untuk SD hanya 21 yang kemarin saya lihat seperti Berarti itu. ini bukan SMA aja ya Pak? Bukan, dia SD dan Sampai? SMA. Oh SD dan SMA. Ya, SMP-nya SMP-nya? nggak ada SMP-nya. Oh SMP-nya belum ada. Belum ada. Dan dia langsung di bawah Kementerian Sosial. Nah itu yang ada di sekolah rakyat. Jadi apa yang bisa diberikan atau kerjasama yang bisa dilakukan, salah satunya kan gedung untuk asrama, ruang belajar yang di bawah kita clearkan semua akan digunakan, termasuk kemungkinan nanti juga dia akan menggunakan laboratorium kami. Ada laboratorium komputer, Betul. ada laboratorium kimia. Nah itu bisa digunakan, tetapi kan nanti harus melalui kerjasama. Oh kerjasama. Ya nggak bisa langsung menggunakan ya karena betul. di kami pun dengan siswa 900 kan terjadwal juga di dalam betul. penggunaan itu. Tapi alhamdulillah sekarang kami sudah ada lengkap. Laboratorium fisika, kimia, biologi kami punya. Wow. Kemudian laboratorium komputer kita punya, multimedia punya, Vokes begini kami punya. Oh punya. Wah bisa undang-undang kami nih Pak. Bisa saling kolaborasi nih dengan Tekom. Nanti kalau alumni Mbak Eva kita undang sebagai bintang tamu. Boleh. Kan boleh. begitu ya. Alumni SMA 16 yang sudah selesai dan sukses. Kan begitu. Amin, kan amin, begitu. suksesnya amin. Iya kan begitu. Nah Pak, ini sekolah rakyat. Terus ada sekolah reguler yang seperti kita tahu. Itu apa bedanya sih Pak sebenarnya? Sebenarnya satu ya, kalau sekolah reguler tadi di bawah naungannya kan beda. Kami SMA itu kan di bawah naungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Kemudian kalau sekolah rakyat di bawah naungan Kemensos. Langsung. Kemudian yang kedua, sekolah rakyat ini kan boarding. Oh, oke. Ya, boarding atau asrama. Kami 16 tidak berasrama. Kemudian berikutnya sekolah rakyat semua pembiayaan clear ditanggung oleh pemerintah. Oh gratis sama sekali. Makan, sampai tidur, ke sampai seragam. ke seragam, ke apa clear pokoknya sampai macam-macam lah. Pokoknya semuanya nggak ada. Tuh kalau kami pembiayaan kan ditanggung oleh provinsi. Kalau mereka ditanggung oleh pusat. Kemudian yang paling penting juga di sekolah rakyat itu dia diperuntukkan oleh masyarakat atau rakyat yang miskin. Nah, miskin ekstrim itu ya yang tidak mampu bersekolah. Makanya ada gratis tadi, kemudian pembiayanya ditanggung oleh
pemerintah. Pemerintah. Siswanya dari mana yang di SMA yang saat ini ya berada di SMA 16 itu se-Kalimantan Timur. Ada dari Bero, ada dari Kukar. Berarti satu Kalimantan Timur nih, Satu Pak? Kalimantan Timur itu yang untuk berlokasi di SMA 16. Beda sekolah rakyat yang berlokasi di BLK. Oh ada lagi. Oh berarti Samarinda ini punya 2 lokasi sekolah 3, rakyat? ada yang di BPMP di 3. seberang, BPMP. Oh, Tapi oke. kalau yang di BPMP itu kan sekolah rakyat tapi di bawah naungan kota dia. Oh pemerintah kota. Kalau yang di SMA 16 itu di bawah naungan provinsi. Bedanya apa? Kalau yang di bawah di SMA 16 itu siswanya berasal dari seluruh Kalimantan Timur. Tapi kalau yang di BLK maupun di BPMP di seberang itu siswanya hanya untuk kota Samarinda. Kan begitu ya. Jadi ya enak sih sebenarnya sekolah di situ kan gratis. Gratis. Nah, kalau untuk asrama ini Pak sudah dan katanya juga ada fasilitas belajar yaitu diperbantukan dari SMA 16 kan Pak. Prosesnya sudah seberapa ini Pak? Kalau lokasinya kan sudah clear. Sudah clear? Ya, karena ruangan untuk pembelajaran itu dia berada di asrama. Oh langsung di asrama, Iya, bukan keluar dari asrama? Bukan, tidak ada mengganggu dia. Oh Jadi nggak ada mengganggu. wilayah asrama itu ya wilayah untuk tempat tidur mereka ada di situ di lokasi. Kemudian ruang belajarnya ada, ruang guru juga ada, ruang kepala sekolah ada. Betul. Ada di dalam satu wilayah sehingga mereka terpisahkan dengan lokasi SMA 16. Oke. Terpisahkan dan ada pintunya masuk pun dia sendiri. Berbeda. Kita kalau SMA SR itu kan pintunya juga melalui TPRI itu. Nyambung RI Suparjan terus. Kalau kami nanti masuk sebelum itu masuk ke kami dia lurus sedikit baru belok sebelah kanan. Itu wilayahnya. Berarti benar-benar satu wilayah tapi beda tempat. Iya, beda tempat berbatasan oleh dinding. Oh, saya kira tuh nggak ada batasannya, jadi boleh nyampur gitu. Enggak ya. Cuman nanti kalau akan menggunakan laboratorium, itu bisa lab kami yang kita gunakan kan, tapi akan diatur oleh jadwal sehingga tidak berbenturan waktu dengan SMA 16. Iya kan begitu. Nah ada juga yang saya highlight sedikit, katanya tujuan pembangunan asrama ini sejak awal adalah kemanusiaan. Maksudnya itu apa ya Pak? Sebenarnya dari awal itu kan dulu asrama itu kan miliknya SMA 10 awalnya. Iya. Kemudian seiring SMA 10 pindah di EduLab di situ ya, Education Center di situ. Dulu akan digunakan oleh SMA 16 adalah juga untuk anak-anak yang tidak mampu dia bisa sekolah. Ya itu kan misinya kan misi-misi kemanusiaan. Betul. Ya, masuk kan free, bebas. Tetapi alhamdulillah sebelum juga kita gunakan setelah direnovasi oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Betul. Tidak lama lagi kan ada program pemerintah dari pusat yang namanya Sekolah Rakyat. Iya. Kebetulan disurvei oleh Pak Menteri itu yang datang, Menteri Sosial, Pak Saifullah lihat, Pak Gubernur, Pak Wagub melihat, ya mungkin menurut penilaian mereka itu layak kan digunakan untuk sementara sambil menunggu gedung yang baru. Pasti akan ada nanti. Pastinya. Yang pasti karena kalau di sekolah rakyat itu kan dia standarnya lokasi kan perlu tanah sekitar 6 hektar lebih. Dan kemudian bangunannya itu kan pasti sama ya dengan program se-Indonesia. Betul. Saya nggak tahu persis nanti mau di mana tempatnya. Kalau saya dengar itu mungkin akan ada di Kukar ya untuk Kukar. Untuk sementara ya. Tapi kalau yang untuk kota itu kan memang ada di Samarinda seberang itu dekat stadion. Dekat stadion itu yang ya Pak. Akan dibangun. Tapi untuk tingkat yang SMA ini yang di bawah naungan provinsi kemungkinan akan di Kukar. Tapi kan kita belum tahu persis. Belum tahu ya Pak ya. Kedepannya pasti akan diresmikan secara bertahap. Iya. Betul. Tapi kalau bangun pemerintah itu kan cepet aja. Betul. Paling setahun juga rampung. Amin semoga ya Pak ya. Karena kan memang sesuai dengan keinginan gubernur juga. Iya. Kita nih masyarakatnya harus lebih maju dalam pendidikan. Gitu. Apalagi juga teknologi yang semakin maju kita nggak boleh ketinggalan. Nah Pak, seperti biasa pastinya kan ada
bully pembulian Iya. nih. Ini kan sekolah rakyat selalu dikhususkan untuk rakyat tidak mampu. Nah, kira-kira apakah ada nih kayak kadang kan ada sekolah swasta dengan sekolah negeri Iya. aja kadang kan kayak Iya. agak meskipun tidak bersitegang adalah kayak pembatas-pembatasnya yang Iya. tidak terlihat gitu loh Pak. Ada ketakutan gak sih Pak kalau akan ada perbedaan dengan sekolah reguler, sekolah swasta dengan sekolah rakyat itu sendiri? Sebenarnya kalau kami melihat juga enggak sih ya. Karena masing-masing kan punya komunitas ya, Betul. punya komunitas, kemudian juga punya tempat yang khusus untuk mereka. Sehingga mereka mau membeli sesama teman kan sama komunitas, apa yang mau dibully? Betul. Kemampuan sisi ekonominya sama. Pembiayaannya juga ditanggung oleh pemerintahan pusat. Kemudian gurunya juga sudah disediakan oleh pemerintah. Dan gurunya kan juga sudah siap ya mengajar, mendidik mereka. Bahkan juga ada ibu asramanya di dalamnya. Jadi lebih kalau ada tinggal di asrama itu kan jauh lebih terkontrol. Dibandingkan anak-anak yang pulang. Karena dia mulai pagi diatur, sarapan diatur, sembahyang juga diatur, olahraga diatur. Itu kan jauh lebih nyaman sebenarnya. Lebih gitu. tertata. Beda dengan kita sekolah negeri. Kalau sekolah negeri kita masuk itu kan dari berbagai tingkatan ekonomi. Betul. Ada yang kaya, ada yang mampu, ada yang tidak mampu, ya kan? Betul. Kan begitu. Potensi untuk gesekan itu sebenarnya lebih besar. Besar ya. Tapi kalau di sekolah rakyat kemungkinan juga kecil karena komunitasnya kan sejenis dan karena sama pasti saling membuat orang lain berhasil harusnya ya. Iya, mestinya karena harus. Kalau kemarin yang disampaikan Pak Menteri juga disampaikan itu sampai pembelajaran laptop aja setiap anak akan dapat. Yang sekolah rakyat akan dapat laptop satu-satu. Kalau pakaian kemarin disampaikan semua akan dapat. Bener-bener di provide ya Pak. Iya. Sampai kesananya. Ya karena ini kan program dari pusat ya. Betul. Dari pusat. Tapi kalau untuk lulusannya tuh sama aja gak sih Pak sama sekolah reguler biasa? Ya sebenarnya kalau endingnya nanti kan akan sama ya. Kalau mereka sudah lulus tentu juga melanjutkan ke perguruan tinggi. Atau mereka juga bisa bekerja. Kan tergantung ya, tergantung mereka. Nah Pak, kalau untuk ini kan di SMA 16 itu sudah diresmikan. Berarti apakah sudah proses belajar mengajar ini sudah official aktif? Sudah lengkap. Tempo hari ketika Pak Menteri kesini kan sudah MPLS. Masa pengenalan pembelajaran. Dia udah dimulai. Guru udah lengkap. Kemudian sarana prasarana sudah ada. Siswa sudah ada. Ya sudah berjalan seperti biasa. Nanti kalau ke SMA 16 kamu lihat saya ampirkan. Dimampirkan. Diminum dulu Pak, diminum dulu. Itu kalau dari sekolah saya kan dilirik ini kan kelihatan sekolahnya. Benar Pak. Soalnya kan juga dia ini ada SD dan SMA. Itu dua-duanya sudah berjalan? Sudah berjalan. Dan gurunya sudah lengkap. Sudah lengkap. Kepala sekolahnya sudah ada. Berarti tuh ada kepala sekolah sendiri. Bener-bener kayak sekolah reguler biasa dong ya. Jadi kepala sekolahnya, gurunya diangkat oleh Departemen Sosial. Tapi tempatnya sekali lagi kan kami sampaikan tadi SMA 16 itu kan hanya digunakan tempatnya, infrastrukturnya. Memperbantukan tempatnya saja. Dan yang lain-lain sudah mereka. Mereka semua ya Pak ya. Luar biasa. Kalau nggak salah Duta Sekolah Rakyat tuh Pak Seskap ya. Pak Teddy Indra Wijaya kalau nggak salah. Mungkin the next bintang tamu boleh kali ya Pak Seskap kesini. Dan juga ini kan menjadi PR untuk kita agar semua terutama di Kalimantan Timur ini harus pendidikannya merata. Semua harus bisa sekolah. Iya. Karena memang pendidikan itu paling utama ya Pak ya. Dan kalau untuk siswa-siswa SMA nih, kayak makin banyak nih temanku di SMA 16 aja banyak. Tambah lagi, apalagi katanya kan satu Kalimantan berarti dari seluruh sampai
berau pun ada Iya. gitu ya Pak. Ada. Itu gimana Pak responnya dari siswa-siswi SMA 16? Jadi kalau kami ini kan sebenarnya dengan adanya siswa-siswa juga ada di sekolah rakyat itu kan juga senang ya. Oh dilihat juga semakin ramai kan begitu. Betul. Nah, kalau dulu di asrama agak sepi kan. Nah sekarang dengan ada ditempati sekolah rakyat kan semakin ramai. Makin ramai. Kemudian lingkungan kan juga semakin baik. Kalau yang dulu asrama mungkin apa ya kurang begitu menjadi konsentrasi. Konsentrasi betul. Sekarang sudah karena di situ sudah dihuni juga Sudah semakin bagus ya. Ada semakin lapangan bagus. olahraganya, ada ibu asrama juga di dalam, ada gurunya semuanya pokoknya ada di situ. Tapi nanti bakal ada nggak sih Pak? Mungkin kayak hari olahraga, hari kapan kalau olahraga di SMA 16 Pak? Kalau Jumat. kalau kami ini olahraga hari-hari Mbak. Oh hari-hari. Hari-hari. Coba bayangkan setiap kelas Ya. itu mata pelajaran olahraga itu kan 3 jam 3 jam. setiap kelas. 3 jam lama banget Pak. Iya lama. Hidup sehat banget nih kita Pak. Nah, itu yang olahraga resmi ya. Olahraga resmi. Sesuai dengan kurikulumnya. Betul. Kemudian saya punya 25 kelas. Udah berapa itu kalau lapangan dipakai terus. Betul. Belum lagi nanti ekskul sorenya. Hmm, Anak-anak basket, anak paskib. ganti-gantian Ganti-ganti. Kemarin itu SMA 16 yang dulu dikenal paskibnya sebagai pemain. Kemarin kita penyelenggara. Paskib tingkat Provinsi Kalimantan Timur. Kalimantan Iya, Timur. pesertanya hampir 88 tim. Wow. Dan jurinya juga main-main Dari mana nih Pak? dari Bandung dan Jakarta. Wah. Nah, Bandung, Jakarta, Balikpapan, Tenggarong itu sebagai jurinya. Dan kalau kita hitung satu tim aja misalkan 16 orang, kita ada 88 sudah berapa peserta. Yang dari luar daerah hebatnya kemarin itu nginapnya di SMA 16 Samarinda. Bukan di hotel di SMA di 16, hotel? bukan. Wah. Di ruang kelas ini di Pak? ruang kelas kita Oh, di ruang fasilitasi. Ya. Ada AC-nya sih di kelas. Kita fasilitasi kan Betul. gitu. Jadi rame yang baru selesai yang minggu yang lalu. Oh minggu yang lalu. Ini Iya, tadi iya. sudah saya instruksikan ke panitia, tolong di selesai kegiatan buat laporan secara tertulis ya, kemudian evaluasi untuk berikutnya. Kan begitu. Berarti nggak stop sampai Nggak, saat ini ya, iya. akan terus. Iya, Iya. begitu. Dan ngomong-ngomong soal olahraga di SMA 16 nih Pak, ada yang menggelitik. Ada olahraga rugby. Itu kan American sport banget tuh Pak. Iya, iya. Gimana ceritanya bisa sampai ke SMA 16? Rugby yang itu ya, Iya yang apa ya? Kalau bola tangan lain. Iya, bola tangan kayak ini. Tunangannya Taylor Swift. Iya. Travis Kelce kalau nggak salah. Kok bisa sampai ke SMA 16 Pak? Iya, kami itu kan yang olahraga bola tangan itu di sekolah itu kan agak terkenal sekarang sering juara SMA 16 kalau bola tangan. Kemudian anak-anak itu memang ada pelatih khusus. Oh pelatih khusus. Pelatih. Itu udah dikerja sama dengan SMA 16 atau memang guru di SMA 16? Dari luar. Oh dari Jadi, luar. yang saya ceritakan di awal kami itu kan punya ekskul sekitar 33. Semua pelatih itu dari luar yang punya lisensi. Punya lisensi. Iya. Misalkan kita bola tangan itu kok dari luar. Kemudian bola basket itu juga dari luar. Kerjasama kita dengan bendera KONI, dengan PBFSI. Jadi siapa yang ditugaskan. Kemudian kalau akademik juga kita kerjasama dengan Unmul. Kemudian yang bahasa Inggris misalkan di situ ada kegiatan-kegiatan itu kita juga kerjasama. Termasuk tari. Tari yang itu nyambut yang dari Korea itu kan ada pelatih. Kami punya pelatih. Oh pelatih. Pelatihnya apakah dari guru? Enggak. Semua pelatih dari luar. Dari luar ya, biar Dari terfokus luar. ya Pak. Terfokus. Jadi hanya kalau ngurusin, guru ya guru ngajar, pembinaan. ngajar. Tapi yang pelatih itu dari luar. Berarti seimbang ya Iya. antara akademik yang memang akademiknya sama ekstrakurikulernya. Jadi kegiatan-kegiatan yang terkait dengan ekstrakurikuler itu pelatihnya itu dari luar,
tetapi pembinanya itu adalah guru kita. Pembinanya. Pembina, karena guru itu kan terkait administrasi. Betul. Siapa orang yang ikut? Nah, 1, 2, 3, 4. Iya. Setelah dapat orangnya, kasihkan ke pelatih. Pelatih. Pelatih tugasnya adalah melatih anak-anak ya, kita. betul. Itu baru-barusan juga anak-anak kita kemarin tampil di Aston ya. Aston. Yang di Hotel Aston, tari. Pembukaan musdanya GMSI ya, media itu kami dipanggil untuk tari. Kalau tahun lalu ada Pak Menteri yang Kebudayaan, bukan? Yang agak PG ya. Oh ya. Nah itu juga anak kami tampil, sering diundang untuk tampil ya Pak. Tampil ya. Jadi, Makin lama ini ngomongin ini ya, apa? Banyak banget prestasinya ini. Ya. Pertanyaan terakhir deh Ya, Pak, siap. ada tim multimedia. Ya. Ini udah olahraga iya, akademiknya maju juga, berprestasi juga. Tim multimedia. Saya lihat sih memang ada di Instagramnya SMA 16. Editingnya luar biasa juga saya lihat. Memang Gen Z banget sih. Tapi luar biasa, kayak ini berarti ada pelatihnya juga atau mereka otodidak sendiri? Jadi multimedia itu kan juga bagian dari ekstrakurikuler. Kemudian di SMA 16 itu kan sebenarnya juga ada dual track. Dual track itu kan kerjasama antara SMA 16, Dinas Pendidikan dan ITS. Nah itu. Nah salah satunya itu ada multimedia. Jadi anak-anak itu belajarnya itu setelah pembelajaran selesai. Jadi siapa instrukturnya? Itu orang yang punya keahlian di bidang teknologi IT, sarjana komputer. Nah, kebetulan dia guru kami, tetapi dia sebelum memberikan pelatihan juga banyak mendapatkan keterampilan ya, pelatihan dari ITS ya. Tapi anak-anak memang bagus, dan saya punya lab multimedia bagus, lab komputer. Ada juga lab multimedianya. Iya ada. Nanti kalau ada waktu berkunjung ke sana. Kayaknya saya pengen deh berkunjung. Apakah kapan-kapan kita podcastnya di SMA 16 aja kalinya? Nanti gimana kami siapin. Oke. Ya nanti kami Pak siapin. Awal izin Pak Awal. Anak-anak kami juga pintar kok yang bisa mewawancarai. Nanti boleh. Banyak kan bintang tamu topik apa, anak-anak yang mewawancarai. Wah, suatu kehormatan lagi ini. Bisa itu anak-anak. Bisa nih kolaborasi dengan Tekom ini. Ya, kami punya tempat juga khusus punya. Berarti saya memang agak lihat video-videonya. Dan saya rasa wah ini cocok nih kalau di Tekom nih. Kayaknya ada kolaborasi bagus nih. Dan saya lihat juga Instagramnya wah habis menang ini, habis mengadakan ini. Luar biasa ya Pak. Tepuk tangan dulu untuk SMA 16 yang sekarang. Saya bangga jadi alumninya SMA 16 nih, aduh. Ya, saya bangga Mbak jadi kepala sekolah. Wah, iya. Betul. Semoga semakin berprestasi, semoga berkembangnya jangan tiba-tiba ke depannya menurun, jangan. Semoga tetap dipertahankan dan semakin lagi berprestasi. Terima kasih. Benar sekali. Dan mungkin itu aja kali ya Pak, karena kalau ngomongin SMA apa sih prestasinya semua nih kayaknya nih. Dan juga berterima kasih juga sih untuk SMA 16 mau ikut ambil andil di dalam programnya Pak Prabowo untuk sekolah rakyat. Dan mungkin boleh kata-kata terakhir Pak untuk sekolah rakyat ke depannya untuk SMA 16. Siapa tahu Bapak mau ada kata-kata juga untuk siswa-siswinya yang tercinta ini. Soalnya saya lihat selalu Bapak ini selalu ada di setiap foto, kayaknya selalu mendukung ini. Oh iya. Jadi sebenarnya saya kepala sekolah kan sudah dari mana-mana ya. Betul. Pernah di SMA 3, kepala sekolah di sana. Kemudian di SMA 17, SMA 15, SMA 16, 4 sekolah pernah. 4 sekolah pernah ya Pak. Yang paling lama memang dulu
kami juga di SMA 3 kan pernah hampir 8 tahun ya yang punya kerja sama dengan Jerman. Oh. Dulu. Nah sekarang kan kita punya pengalaman. Berdasarkan pengalaman yang saya miliki itulah kita lanjutkan di SMA 16. SMA 16. Ya kalau memang posisi saat ini memang sudah posisi juga cukup bagus ya. Guru kami yang mungkin Mbak Eva dulu sekolah di sana mungkin gurunya hanya 20, sekarang gurunya sudah tembus 55 lebih. Belum TU, Satpam, luar biasa. Belum bangunan fisik, belum siswanya. Ya. Jadi saya berharap anak-anak yang berada di sekolah manapun ya, tidak hanya di SMA 16 ya. Mari kita menuntut ilmu setinggi langit. Jangan hanya berpuas diri di situ aja. Iya, sampai di situ. Saya dengan usia di atas 50 saja kemarin saya masih mampu menyelesaikan pendidikan terakhir yang sampai dengan S3. Itu kan artinya kami masih memberi motivasi kepada anak-anak. Betul. Ya, jangan sampai hanya S1, kejar sampai S2, kejar sampai S3. Kan begitu ya. Bekal untuk ke depan ya, Pak. Untuk ke depan. Sebenarnya kalau itu yang saya sampaikan, anak-anak harus tetap maju dan khusus juga anak SMA 16 sesuai dengan slogan kita. Apa tuh, selalu Pak? Lebih baik. Selalu lebih baik. Jadi kalau hari ini kita misalkan A, besok yang berarti A tambah, besok lagi tambah. Jadi pada akhirnya akan kebaikan itu akan menggumpal menjadi satu. Betul. Kan begitu. Sedikit demi sedikit menjadi bukit ya Pak ya. Iya itu. Kapan-kapan kan nanti ke SMA 16. Boleh. Saya tunggu apa ya. Kita sekarang aja udah panasin mobil. Panasin mobil kita ke SMA 16 ya sekarang. Boleh ayo, saya ada bawa mobil. Tinggal ikut. Bapaknya juga bawa mobil. Oke. Boleh. Nanti the next mungkin kita bisa main-main ke SMA 16. Boleh podcast bareng adik-adik SMA 16 ya. Ya, nanti kita agendakan. Habis ini nanti kita sampaikan ke tim. Asik. Kita akan kedatangan tamu dari. Saya penasaran banget nih sama tim multimedianya. Nanti yang wawancara biar anak-anak kami. Iya boleh. Berarti boleh, kan Pak. Ya biar mereka kan bisa. Betul. Topiknya apa, Mbak Eva nanti materinya apa. Jadi anak-anak saya yang jadi reporter gantian. Oke. Kami siap. Anak-anak kelas 3 banyak yang pintar. Luar biasa. Siap sudah menghadapi dunia perkuliahan, habis itu dunia pekerjaan. Karena sebenarnya itu tidak terasa sih sebenarnya ya. Oke, mungkin itu aja untuk hari ini. Semoga SMA 16 selalu lebih baik seperti slogannya. Dan selalu lebih berprestasi daripada sebelumnya. Dan semoga sekolah rakyat ini juga tidak ketinggalan. Meskipun baru berdiri tapi juga harus mengejar ya untuk sekolah-sekolah reguler yang sudah ada sebelumnya. Dan semoga semangat untuk adik-adik di sekolah rakyat. Kamu sudah jauh-jauh datang dari seluruh Kalimantan Timur. Semoga kamu selalu sukses dan selalu berprestasi. Jangan cuma sukses Pak, harus berprestasi juga. Banggakan kedua orang tuamu dan banggakan dirimu sendiri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.